Nah, perhatikan pornografi dalam angka. Di dalam kompas.com, ya, ini tanggal 16 Agustus tahun 2020, ada 24% anak Indonesia melihat tayangan yang tidak sopan selama masa pandemi. Ya, tayangan tidak sopan ini mungkin disebutkan oleh KPAI yang sebenarnya untuk menunjukkan bahwa anak-anak kita itu sudah terpapar pornografi. Jadi ada 22% anak-anak kita sudah terpapar pornografi, yang sebetulnya seharusnya mereka tidak melihat tayangan tersebut. Nah, enggak. Dan bayangkan berapa uang yang berputar di dalam bisnis pornografi. Seandainya ya negara kita atau bumi ini kemudian berlaku hukum Islam, berapa banyak uang yang bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Bayangkan di tahun 2009 ya, video news yang berkaitan dengan pornografi ini, perputaran uangnya mencapai 60 miliar rupiah dalam industri tersebut. Dan Ibu Khofifah Parawansa yang saat itu Menteri, kalau nggak salah Menteri Sosial ya, di tahun 2014, dia mengatakan bahwa belanja pornografi di Indonesia itu mencapai tembus sampai 50 triliun. Bayangkan Bu, 50 triliun. Jadi orang itu kalau mau nonton aja, menonton hal yang maksiat saja, itu harus mengeluarkan uang. Bayangkan kalau uang itu kemudian digunakan untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat. Berapa orang yang bisa sekolah? Berapa sekolah yang bisa berdiri dengan uang 50 triliun? Berapa orang yang sekarang sedang sakit bisa ditolong dengan uang 50 triliun? Jadi bisa kita bayangkan ya, begitu kita hidup di dalam sebuah sistem yang rusak, kerugian materinya itu demikian luar biasa. Nah, sekarang bagi orang tua, kenali tanda-tandanya ya, untuk mengenali jika anak-anak kita terindikasi oleh pornografi. Nah, ini harus diwaspadai, terutama anak-anak kita sekarang banyak berkaitan atau bersinggungan dengan alat gadget. Berapapun usia anak kita, mau usia SD, SMP, SMA, bahkan di saat mereka sudah usia dewasa sekalipun, Bu, perlu berhati-hati. Ya. Nah, jika anak kita seringkali terlihat gugup jika diajak bersinggungan dengan masalah pornografi, misalnya ibu-ibu membahas tentang haramnya zina, bahwa laki-laki dengan perempuan itu dalam pergaulan itu harus dijaga. Jadi ibu ngajak anak bicara, menjelaskan hal-hal yang bersinggungan tentang hal tersebut. Dan ternyata respon anak menunjukkan anak itu sering gugup, seolah-olah dia tidak mau mendengar. Dia seperti menghindar dari pembicaraan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Nah, ini perlu diwaspadai, ya, perlu diwaspadai. Ibu perlu melakukan sebuah tindakan lebih lanjut untuk memastikan apakah anak ibu terindikasi enggak, betul enggak sudah pernah terpapar pornografi, ya. Nah, kemudian hal lain lagi, jika anak sering mengurung diri, berdiam diri di kamar, apalagi kamarnya dikunci. Jadi seolah-olah dia tidak mau diganggu oleh orang lain. Ya, nah ini perlu hati-hati. Karena kita tidak tahu anak ini melakukan apa. Memang ketika anak-anak itu sudah memasuki usia, di dalam Islam itu sebaiknya ketika anak memasuki usia 10 tahun, anak itu sudah dipisah tidurnya ya. Jadi sudah tidak sekamar lagi dengan orang tua, bahkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan itu nggak boleh satu kamar. Ketika dengan anak perempuan pun nggak boleh satu selimut. Demikian juga yang laki-laki ya. Jadi kita perlu untuk menerapkan syariat Islam yang berkaitan dengan masalah keluarga. Ya, di dalam keluarga itu juga harus diterapkan. Karena sifatnya syariat Islam, sifatnya agama Islam itu adalah agama yang preventif, Bu. Agama yang mencegah. Kenapa harus preventif? Karena biasanya kalau sudah terlanjur, maka yang akan terjadi adalah ongkosnya lebih banyak, kemudian effortnya juga harus lebih keras untuk melakukan.
ya, dan waktunya untuk memperbaiki juga harus lebih lama. Nah, jadi waspada ibu. Kalau anak sering berdiam diri di kamar, lalu kamarnya ditutup, ya, dia nggak mau diganggu, gitu ya. Itu harus ibu sudah mulai dekati. Ibu mulai dekati, tapi ibu juga nggak boleh cara komunikasi, jika ini juga harus cara komunikasi yang tidak membuat anak itu semakin jauh dari kita. Kalau kita tuh belum ada buktinya, lalu kita bilang nuduh-nuduh, lo pasti ya udah nonton ini ya, nonton itu ya. Nah, anak-anak itu nggak akan terbuka. Justru pada saat kita sudah menyaksikan indikasi-indikasi ini pada anak kita, yang harus kita lakukan adalah kita justru membuka pintu agar anak mau bicara dengan kita. Karena dengan cara itulah kita bisa menyelamatkan anak-anak. Kalau anak itu justru semakin renggang dengan kita, semakin jauh, nanti pelarian anak bukan pada tempat yang seharusnya, bahkan bisa jadi dia akan semakin tertarik kepada hal perbuatan maksiat. Prestasinya menurun, enggan bergaul, ya. Kemudian susah lepas dari alat gadget. Nah, dan kemudian matanya liar. Kalau anak laki-laki lebih terlihat, Bu. Kalau misalnya dia melihat perempuan, terus ibu kan bisa bedakan lah ya, Bu ya. Kalau ada mata laki-laki yang liar itu seperti apa. Kalau anak-anak kita tuh melihat auratnya perempuan, lalu kita lihat matanya itu seperti ada hasrat, yaitu Bu. Ya. Nah, itu Bu sudah perlu untuk didekati, ya. Atau dia tidak betah di rumah. Nggak ada keperluan, tapi dia ingin keluar rumah. Ya, hati-hati kalau anak-anak kita sering minta izin, terutama pada saat malam hari. Tidak ada keperluan, sering minta izin, ya. Apalagi kalau alasannya cuman mau main-main atau mau kongko-kongko saja. Ya, sesekali ya mungkin di rumah jenuh, ya oke, tapi kalau itu sudah menjadi sesuatu hal yang rutin mereka lakukan, nah itu kita harus kasih warning. Meskipun anak-anak kita perginya dengan sesama laki-laki, karena sekarang ancamannya tidak hanya ancaman dari tindakan perbuatan seks bebas beda jenis, tapi ancaman yang betul-betul nyata itu adalah ancaman sesama jenis. Ini mengerikan sekali. Ya. Nah, lalu apakah laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam hal ketertarikannya pada pornografi? Ternyata dari yang saya coba cari informasi terkait dengan ini, laki-laki dan perempuan punya peluang yang sama. Jadi biarpun itu perempuan, ya kelihatannya mungkin kayaknya nggak liar gitu ya. Tapi laki-laki dan perempuan ternyata punya peluang yang sama. Sehingga ingin saya katakan, pornografi itu adalah sebuah narkolema. Apa itu narkolema? Narkoba lewat mata. Lalu sekarang bagaimana cara melindunginya? Ya, perlindungan terhadap pornografi itu terdiri dari 3 lapisan, kalau saya katakan. Yang pertama adalah lapisan keluarga, kemudian yang kedua adalah lapisan masyarakat, dan kemudian yang paling sesungguhnya, paling kuat pengaruhnya, itu adalah lapisan negara. Ya, di dalam lapisan keluarga, apa yang harus kita lakukan? Kita mengokohkan keimanan anak-anak kita. Ibu, anak-anak belajar iman itu tidak sama dengan anak-anak belajar agama di sekolah. Itu nggak sama. Camkan ya ibu-ibu ya. Anak-anak kita belajar tentang iman itu tidak sama dengan belajar tentang agama di sekolah. Bahkan di sekolah SDIT atau bahkan di sekolah tahfiz itu nggak sama ibu-ibu. Ya, sehingga ibu-ibu memang harus punya waktu untuk bicara kepada anak-anak untuk membangun iman mereka. Bagaimana caranya? Apa yang harus saya sampaikan? Nah, kalau sudah terkait dengan ini, maka para orang tuanya, terutama ibu yang paling sering berinteraksi dengan anak, harus belajar tentang Islam. Terutama jika di antara ibu-ibu ini sudah memiliki anak yang usianya 10-11 tahun. Ibu-ibu harus belajar mencari tahu apa yang harus disampaikan kepada anak-anak usia tersebut. Mereka harus sudah dikenalkan tentang tanda-tanda balik, konsekuensi balik. Ya, tanda-tanda balik itu kan tidak hanya satu-satunya, misalnya laki-laki itu lewat mimpi basah. Atau perempuan hanya dengan head. Karena ada juga tanda-tanda dalam bentuk misalnya keluar bulu-bulu,
tapi dia belum head, itu juga bisa. Kalau sudah seperti itu, anak perempuan kita ya dia sudah balik. Demikian juga anak laki-laki, batasannya sampai berapa? Kalau menurut para ulama itu batasannya sampai usia 14 tahun. Kalau anak kita belum background, belum ada tanda-tanda sekunder seperti keluar bulu, maka itu sudah dihukumi sebagai balik. Ya, jadi bisa jadi ada anak yang memang dia punya masalah misalnya dalam kesehatan di usia 14 tahun dia belum mens, terus belum keluar juga tanda-tanda sekunder, lalu kita merasa tenang-tenang saja gitu ya. Anak kita yang perempuan tidak dipakaikan kerudung, tidak dipakaikan jilbab, padahal dia sudah usianya 14 tahun. Nah, jadi ibu-ibu, kokohkan iman anak kita. Ibu cari tahu deh, ibu belajar, lalu ibu bikin sebuah silabus untuk anak-anak ibu sendiri. Apa yang harus ibu sampaikan kepada mereka? Nah, kalau kamu usianya sekarang 10 tahun ya, tahu nggak kalau 10 tahun itu adalah usia yang penting sekali dalam kehidupan manusia. Ngomong-ngomong, kamu sudah pernah tertarik nggak? Misalnya anak kita perempuan, sudah ada tertarik nggak sama laki-laki? Nah, ibu ketika mendengar anak itu berkata, ya aku senang sama si ini, ibu jangan emosi. Justru itu adalah yang memang kita tunggu-tunggu, menunjukkan bahwa anak kita normal. Tapi respon kita itu adalah mengarahkan anak-anak kita bagaimana ketika sudah muncul keinginan-keinginan karena didorong oleh Gorizatun Nau, tidak disalurkan kepada hal-hal yang dilarang di dalam agama. Kokohkan iman. Kokohkan iman itu tidak ada cara lain, Bu, kecuali dengan apa? Kecuali dengan cara kita memberikan contoh dan kita lakukan dengan cara talakian fikrian. Apa itu talakian fikrian? Kita buka dialog, anak-anak duduk di hadapan kita, lalu kita sampaikan tentang konsep Islam kepada mereka. Kenalkan syariat Islam. Di dalam buku Al-Jauzi yang berjudul tentang konsep kecerdasan, di situ saya membaca hadisnya Rasulullah yang beliau mengatakan bahwa beliau bersabda bahwa janganlah kita tertipu atau kita terkagum-kagum dengan perilaku seseorang sampai kita tahu bagaimana lurusnya akalnya dia. Lurusnya akal itu baru kita akan tahu kalau kita itu sudah ngobrol, kita dengar apa pendapat dia. Karena apa, Bu? Jangan salah, ada orang yang berkerudung tapi dia juga melegalkan LGBT. Jangan salah loh, Bu. Ada orang yang kemudian ada laki-laki yang dia melakukan sholat tapi dia juga bilang LGBT boleh-boleh saja. Ini kan perkara sesuatu yang harus kita luruskan. Makanya sering-seringlah dialog dengan anak-anak. Dialog itu nggak cukup dengan kamu makan, kamu belajar, gimana tadi pelajaran di sekolah, nilainya berapa, itu bukan dialog. Dialog itu adalah kita mengorek sampai kemudian kita tahu apa yang ada di dalam kepala anak. Itu yang disebut dengan dialog. Cari waktu. Dan saya ingin katakan, Bu, segera ini dilakukan. Karena ancaman di luar itu, ya Allah, luar biasa. Ya, itu harus segera. Jangan ditunda-tunda. Jangan menunggu sampai anak kita itu terjerumus. Ya. Karena pemahaman sekuler liberal, Islam liberal, Islam dan sebagainya itu betul-betul meracuni anak kita. Yang berikutnya adalah terapkan syariat Islam di dalam lingkup keluarga. Walaupun kita ada di dalam rumah, tetap nggak boleh pakai baju yang seksi. Ya, terutama bukan saat anak-anak kita sudah balik saja, ya. Jadi seorang ibu nggak boleh, Bu, pakai celana pendek yang memperlihatkan paha. Kemudian pakai baju yang seksi banget gitu ya, sampai kelihatan katakanlah misalnya dadanya gitu ya. Apalagi anak-anak kita sudah balik. Jaga hal-hal yang seperti tadi hanya boleh diperlihatkan kepada suami kita di dalam Di dalam wilayah kamar, private. Karena itulah kenapa anak-anak kita perlu diajarkan memasuki kamar orang tua dalam 3 waktu itu minta izin dulu. Ya, minta izin dulu dalam 3 waktu tadi. Subuh, habis zuhur, kemudian pada saat malam. Itu harus minta izin. Jangan sampai mereka melihat sesuatu yang tidak boleh mereka lihat. Nah, bangun komunikasi
Kemudian terapkan aturan, terutama kalau anak-anak itu masih ada dalam tanggungan penuh ibu. Anak-anak usia TK, usia SD, nggak ada bu istilah, aduh saya nggak bisa lagi ngontrol anak-anak. Kalau anak itu masih usia TK dan SD, karena sesungguhnya anak-anak di usia tersebut, anak-anak yang masih lebih mudah untuk kita kontrol. Alat gadget itu jadi milik kita. Lalu kita pinjamkan. Kita pinjamkan hanya di waktu tertentu saja, ketika mereka memang perlu untuk menggunakannya. Dan memang sangat diperlukan aturan itu tidak hanya dari satu pihak, tapi juga harus kedua belah pihak. Orang tuanya harus kompak. Lalu terapkan aturan pergaulan, atau di dalam bahasa Islam itu ibu nanti akan kalau mau ada namanya nizam istimai ya, yaitu aturan yang berkaitan dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Di situ dijelaskan bahwa anak-anak kita itu harus tahu, terutama ketika mereka sudah memasuki balik ya, mereka harus menjaga bahwa kalau sudah balik, maka ketika mereka dengan teman-teman perempuannya itu harus dibatasi. Laki-laki harus belajar menundukkan pandangan, perempuan juga harus menjaga kehormatan, perilakunya itu nggak boleh ganjen, nggak boleh centil, jadi jangan berkerudung tapi lenggak-lenggok, berkerudung tapi kalimat-kalimatnya adalah kalimat yang kemudian menggoda. Ya, karena miris sekali Bu kalau Ibu lihat